Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah wa usikum wa nafsiya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallaha la tusuha. Wa qala Allah ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa may aba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Sadaqallahu al-aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjukkan kepada kita jalan menuju surga, yaitu dengan menurunkan para nabi dilengkapi dengan kitab yang akan menuntun kita jalan menuju surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menuntun kita lewat nabi dengan berbagai macam hadisnya. Ini supaya kita, bagaimana kita dapat membawa diri dan keluarga, bangsa dan negeri ini menuju keselamatan dan kesejahteraan, baik di dunia yang sementara maupun di negeri akhirat yang selama-lamanya. Jemaah sekalian, pada kesempatan ini pula tak lupa kita menyampaikan salawat dan salawat serta salam serta salawat kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena atas jasa mereka, atas fikir dan usaha mereka, cucuran darah dan keringat mereka, sehingga agama Islam ini tersebar ke seluruh penjuru dunia, dan kita yang jauh dari negeri Arab pun bisa dapat merasakan apa yang disebut dengan nikmat iman dan Islam. Selanjutnya, melalui mimbar ini, khatib berwasiat kepada diri sendiri, kepada keluarga dan para jemaah sekalian. Marilah kita berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan segala perintahnya serta berusaha menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang berbahagia, pada kesempatan hari ini khatib akan menyampaikan sebuah khutbah dengan judul syukur atas segala nikmat. Bahwasannya dalam kehidupan ini begitu banyak nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, dan seluruh nikmat-nikmat ini, nikmat yang tertinggi adalah nikmat iman dan Islam. Karena ia merupakan tuntunan hidup, bukan tontonan hidup. Ia merupakan urat nadi kehidupan dalam menghubungkan diri kita kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, atas nikmat ini kita berusaha dengan sebaik-baiknya untuk menjaga dan melestarikan nikmat iman yang berada di dalam hati kita. Begitu banyak nikmat Allah, udara yang kita hirup siang dan malam,
Ini tidak perlu pakai bayar. Tetapi jika kita sakit dan kita ke rumah sakit, maka oksigen yang kita hirup tentu mempunyai nilai yang sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh pihak kesehatan. Tetapi nikmat udara yang kita, oksigen yang kita hirup siang dan malam, Allah tidak perlu untuk kita membayarnya. Begitu pula nikmat jantung, kesehatan yang berada dalam tubuh kita. Alat tubuh kita begitu sehat, jantung memompa darah, aliran darah, udara dan sebagainya ke seluruh tubuh sehingga kita dapat hidup dan tegar dalam kehidupan ini. Begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya bagaimana kita menghambakan diri kepadanya. Nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini hanya dapat kita tebusnya dengan ketaatan kita yang sejati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terlebih lagi dalam sehari dua ini kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus 2026. Proklamasi yang diucapkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta mewakili bangsa Indonesia ini bukan merupakan hadiah suatu bangsa kepada kita, tetapi kita dapat melalui cucuran darah dan keringat para syuhada terbaik putra dan putri negeri ini. Oleh karena itu, kita harus menjaganya dengan sebaik-baiknya. Kita harus bersyukur atas nikmat kebebasan ini. Bebas merdeka artinya terbebas, bebas dari segala kungkungan, bebas dari segala bentuk penjajahan terhadap bangsa dan negara, terhadap bentuk segala penjajahan dalam bentuk perekonomian, peraturan, bebas dalam berkehidupan berkebangsaan, bermasyarakat dan bernegara, bebas dalam kehidupan beragama. Inilah yang dicita-citakan oleh para pejuang, para syahid bangsa dan negara ini. Contohnya para ulama kita, Imam Bonjol, mereka telah memperjuangkan negara ini bagaimana terbebas dari cakarnya bangsa penjajah. Mereka mengorbankan jiwa dan raga mereka, anak-anak mereka menjadi yatim piatu, istri-istri mereka menjadi janda. Begitu pula Tuanku Tuanku Sai dengan semangat untuk memperjuangkan negeri ini agar terbebas dari penjajahan. Mereka pun telah mengorbankan diri mereka, anak istri mereka, supaya bagaimana kita terbebas. Kini kita telah mencapai kemerdekaan. Di tanah Jawa, Pangeran Diponegoro memimpin pasukannya dari 1925 sampai 1930. Perjuangan yang tidak sedikit mengorbankan harta benda dan jiwa raga mereka lalui hanya demi untuk mempersembahkan sebuah kata singkat, yaitu merdeka. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu untuk bersyukur atas jasa-jasa mereka. Yang penting adalah bagaimana kita berusaha untuk mengamalkan maksud dan tujuan mereka, yaitu membawa bangsa dan negeri ini kepada kebebasan untuk mengabdi kepada Sang Khalik. Itulah tujuan daripada para pejuang-pejuang kita. Membebaskan diri daripada penjajahan, supaya kita bisa mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatur bangsa dan negara dengan bebas tanpa campur aduk daripada bangsa-bangsa asing. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang berbahagia, tujuan dari kemerdekaan itu adalah agar kita berbuat kebaikan, membangun sebuah kebaikan, membangun seluruh bentuk kebaikan di dalam negeri dan di dalam diri kita, dalam keluarga, supaya dengan kebaikan itu membawa kepada kita kesejahteraan yang lebih baik, yaitu kesejahteraan dunia dan sementara dan kesejahteraan di akhirat yang selama-lamanya. Kini kita tinggal kini kita ibarat berdiri di dua persimpangan jalan. Satu persimpangan jalan menuju kepada kebaikan, dan satu persimpangan jalan lainnya menuju kepada kejahatan. Jalan yang mana yang akan kita tempuh tergantung daripada hati kita. Jemaah sekalian, jika kita berbuat kebaikan, maka tentu kebaikan itu akan kita dapatkan.
Jika kita berbuat sebuah kejahatan, maka tentu pula kejahatan itulah yang akan kita tuai kelak nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 7 yang berbunyi bahwa in ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat suatu kebaikan, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Wa in ahsantum falha, dan jika kamu berbuat kejahatan, maka akibat dari kejahatan itu akan menimpamu. Kejahatan yang kita berbuat di dunia ini, sebelum sampai ke akhirat kita akan berurusan dengan para penguasa dunia, para militer, polisi, hakim dan sebagainya. Dan jika terbukti kejahatan itu nampak melalui prosedur hukum, maka kita pun akan menanggung segala akibat dan risikonya. Dan bila kejahatan itu kita berbuat dalam hal-hal tidak mentaati perintah-perintah Allah, maka akibat kejahatan itu pun akan menimpa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, ku anfusikum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, waquduhan nas wal hijarah, yang bahan-bahan bakarnya adalah manusia dan batu, alaiha malaikatun gilazun syidadul, yang penjaga-penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras, la yasunallaha marhum yaf'aluna ma yu'marun, yang senantiasa taat kepada Allah dan tidak pernah mendurhakai Allah atas apa yang diperintahkan kepada mereka. Kasar dan kerasnya para malaikat bukan karena ciri khas mereka, tetapi atas dasar perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mumpung masih ada kesempatan untuk kita hidup, kembalilah ke jalan yang benar, kembalilah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dahulu para leluhur kita tidak leluasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka terkekang, mereka terkungkung, dijajah, ditindas dalam segala bentuk macamnya campur tangan para penjajah. Kini kita sudah terbebas, bebas untuk berbuat segala sesuatu yang kita kehendaki, bebas untuk melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita tidak menggunakan kesempatan ini, kita sendiri yang akan merugi. Karena lambat ataupun cepat, kematian itu pun akan menjemput kita. Kematian itu akan menjemput kita, yang mana kita tidak tahu kapan datangnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui akan datangnya akhir daripada kehidupan kita. Oleh karena itu, sekali lagi suasana kemerdekaan ini, marilah kita dengan semangat perjuangan para syuhada, tanamkanlah tauhid yang kuat di dalam diri kita, taatlah pada hukum-hukum agama supaya perjuangan mereka mendapatkan manfaat. Perjuangan mereka untuk membebaskan kita dari penjajahan ini bisa tercapai, yaitu dengan kita mendirikan agama dengan sebaik-baiknya sebagaimana harapan mereka. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadis salihin wa qur rabbi ghafir warham anta khairur rahimin wastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahillazi amarana bil ittihadi wal ittisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man
wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyyatihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat yang berbahagia, pada khutbah yang kedua ini Khatib mengajak kepada kita agar kita mendoakan ampunan serta rahmat kepada kaum muslimin dan muslimat. Kita mendoakan pula kepada saudara-saudara kita yang berada di belahan bumi lain, yang pada saat ini mereka tertindas oleh kaum penjajah, seperti bangsa Palestina dan negeri-negeri Arab lainnya yang sedang dirongrong oleh kaum penjajah Israel. Marilah kita berdoa dan harus kita aminkan, karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak berjihad di jalan Allah, tidak berperang di jalan Allah karena penakut atau kikir, tetapi ia mendoakan orang-orang berjuang di jalan Allah, maka ia mendapatkan pahala sebanyak pahalanya orang mati syahid. Ia juga mendapatkan pahala sebesar pahalanya orang yang berjuang di jalan Allah. Oleh karena itu, kita tidak bisa sampai kepada medan tempur sebagaimana mereka menghadapi pertempuran itu. Kita jauh dari negeri mereka, kita jauh daripada keadaan-keadaan mereka, tetapi kita dari jauh ini kita bisa mendoakan mereka supaya kita mendapatkan manfaat seperti yang mereka peroleh. Allahumma aslih jami'a wulatil muslimin wa ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafaratal musyrikin wa ali kalimatika ila yaumiddin waj'al baldatana hazihi aminatan mutma'innah wa sa'ira buldanil muslimina amma. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi TNI Indonesia. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Iran. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Iran. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Iran. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Iraq. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Hizbullah Lebanon. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Houthi Yaman. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Taliban Afghanistan. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Chechnya Rusia. Allahumma ansur man nasruddin wahzul man hazalal muslimin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najina minal qaumi zalimin wal kafirin wal munafiqin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.